Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak dengan penutupan operasional Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika. Ini disebabkan oleh sebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotobi laki-laki yang menutup ruang udara penerbangan. Penutupan Bandara Frans Seda disampaikan Airnav Indonesia. Penutupan bandara untuk kegiatan operasi penerbangan masih akan berlanjut hingga 3 Agustus besok. Pihak otoritas bandara menghimbau kepada seluruh calon penumpang agar menghubungi maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi terkini terkait status penerbangan mereka. Sejumlah calon penumpang terpaksa membatalkan keberangkatan dan hingga kini aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih fluktuatif. Status gunung berada pada level 4 atau awas. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dan mewaspadai erupsi susulan. Sebelumnya Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki dihimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Erupsi terjadi pukul 20.48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau gunung api Lewotobi laki-laki. Mas. Wih, sadis ngeri. Menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim yang memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai 22 Juli hingga 31 Agustus 2025. Penetapan status siaga Karhutla didasarkan pada prediksi cuaca dari BMKG dan data 35 kejadian kebakaran lahan yang telah terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 10 hektar dengan titik api terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya. Menurutnya kawasan tersebut merupakan daerah pemukiman yang rentan terjadi kebakaran karena banyak warga yang membuka lahan dan meninggalkannya begitu saja lalu dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat menjadi atensi khusus pemerintah. Banyaknya titik api masih terpantau satelit maupun hasil identifikasi patroli Satgas Darat dan Udara. Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas nasional. Saat pantauan udara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melihat jelas banyaknya titik api di wilayah Kalimantan Barat. Data Karhutla pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat, luas area terdampak sampai dengan 31 Mei 2025 seluas 1.149,2 hektar. Wilayah paling luas terdampak Karhutla berada di Kabupaten Ketapang. Dalam rapat koordinasi percepatan penanganan Karhutla, BNPB menyampaikan Karhutla merupakan isu strategis dan menjadi salah satu atensi Presiden, sehingga hal ini harus jadi pokok perhatian bersama. Nah, dengan komposisi operasi darat, udara, dan OMC, ini mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa teratasi. Kalau kemarin Pak Menteri memimpin kita semua di Riau, itu 5 hari selesai. Ya, mudah-mudahan ini memang ada ratusan titik api di Kalimantan Barat. Sekarang nomor 1, karena yang di Sumatera kan sudah padam semua. Tapi mudah-mudahan awal Agustus minggu depan udah beres semua. Ya. Pemerintah pusat akan terus mendukung upaya penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Selain dukungan peralatan yang memadai untuk Satgas Darat, BNPB juga mengerahkan operasi modifikasi cuaca dan helikopter waterbombing melalui udara. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup meminta
TNI Polri menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah membakar lahan untuk memberikan pemahaman dan efek jera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan terjadi di lingkungan Bulu Takang, Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kebakaran ini menyebabkan terjadinya 7 titik api, di mana 3 diantaranya merupakan titik api besar. 1 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun proses pemadaman terkendala akses jalan yang berada di atas perbukitan. Proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh personel gabungan Damkar, BPBD, dan TNI Polri. Setelah lebih dari 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan dan tidak meluas. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran yang melalap 4 hektar hutan tersebut. Maju. Perkirakan kurang lebih 3-4 hektar yang terbakar. Itu sudah mendekati pemukiman ya? Iya, kemarin itu sempat agak menurun, tapi teman-teman dari tim gabungan itu ke atas untuk mematikan. Gudang milik Dinas Sumber Daya Air Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu pagi mengalami kebakaran. Meski tidak terjadi perambatan, namun api sempat terlihat membesar dan membuat panik para pekerja di lokasi. Kebakaran melanda gudang milik Dinas Sumber Daya Air atau SDA di Jalan Aup, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kobaran api berkobar hebat membuat panik pekerja dan juga warga yang memiliki rumah di sekitar lokasi. Namun, untungnya tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran ini diduga akibat konsleting listrik di gudang tersebut. Warga yang melihat api sempat membantu petugas damkar dengan alat seadanya. Terima informasi langsung meluncur ke TKP di gudang SDA Kecamatan Pasar Minggu yang terbakar. Informasi awal rumah, tapi setelah sudah sampai sini terbakar gudang. Dan juga kami telah investigasi ke para penghuni. Pemadaman dilaksanakan menggunakan apar, tapi teman-teman di SDA tidak dapat memadamkan dari mobil kami. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 1 jam kemudian, setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Ini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian Polsek Pasar Minggu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat berhasil dievakuasi. PT KAI memerlukan waktu 7 jam lebih untuk evakuasi gerbong tersebut. Setelah 7 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat. PT KAI menurunkan 2 kren yang beroperasi sejak Sabtu dini hari. Usai dievakuasi, kelima gerbong kereta dibawa ke bengkel di Manggarai, Jakarta Selatan untuk perbaikan. Dan tadi malam dilakukan pengangkatan 5 kereta yang anjlok dimulai jam 23.50 sampai yang terakhir kereta kelima yaitu kereta pembangkit kita selesaikan jam 7.07. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di emplasemen Stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat sore. Akibatnya, perjalanan penumpang harus terhenti. Penumpang dievakuasi menggunakan bus menuju Stasiun Gambir. Selain itu, 17 kereta dialihkan menuju jalur selatan dikarenakan jalur utara belum bisa dilalui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. KAI Daob 2 Bandung melakukan rekayasa pola operasi dengan perjalanan memutar dampak dari anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadaian Baru, Cirebon. Sejumlah perjalanan kereta api yang terdampak ialah KA Ciremai, KA Tawang Jaya, KA Brawijaya, dan KA Argo Anjas Moro.
Rekayasa pemutaran perjalanan kereta ini agar semua perjalanan KA yang terdampak dapat berjalan ke arah tujuan. Sejumlah kendaraan muatan besar, berat, ukuran besar atau dimension overload terciduk petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya berhenti di bahu jalan tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Karena alasan mengantuk, petugas pun memberi tindakan persuasif sambil menawarkan segelas kopi kepada pengemudi dan kernet. Mau berangkat istirahat doang. Kenapa berhenti di bahu jalan? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Emang dari mana? Dari Priok. Iya, ini mau berangkat ini. Petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan patroli rutin di sepanjang ruas tol Sediatmo, kilometer 25 arah Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan muatan berat berukuran besar atau overdimension overload yang berhenti di bahu jalan. Apa lagi ini? PCR ini, aduh. Apa? Dianggap membahayakan pengguna jalan lainnya. Petugas pun berhenti dan menanyakan alasan pengemudi menepikan kendaraannya. Ngantuk gimana dibuat, Pak? Berat ngantuknya. Berat banget ini, Pak. Ntar ada di jalan kenapa-napa gimana gitu, Pak? Baik pengemudi maupun kernet truk mengaku tak kuasa menahan kantuknya karena melakukan perjalanan yang jauh ditambah muatan yang berat. Biar gak ngantuk. Melihat itu, petugas pun memberikan tindakan persuasif sembari menawarkan segelas kopi baik kepada pengemudi maupun kernet truk. Nah, ini kopi apa? Biar gak ngantuk. Dua petugas kami yaitu AKP Windarto dan Ibda Sinsin melakukan himbauan humanis kepada pengemudi kendaraan truk yang saat itu sangat terlelap dan berhenti di pinggir jalan tol, yang kemudian disampaikan himbauan secara humanis untuk melanjutkan perjalanan. Namun petugas kami juga memberikan sekedar kopi untuk dinikmati bersama agar supaya pengemudi tersebut hilang rasa kantuknya dan dapat berjalan kembali ke tujuan. Petugas selanjutnya meminta pengemudi truk untuk melanjutkan perjalanannya demi alasan keselamatan dan keamanan terhadap pengguna jalan di jalan tol. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aksi viral di media sosial, petugas damkar mendapat permintaan bantuan tidak biasa dari warga di Kecamatan Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka bukan diminta untuk memadamkan api atau mengevakuasi hewan liar, melainkan untuk menangani orang kesurupan. Ini corangan banyak. Oh, ini corangan kayak gini. Ini. Habis kasih mama yang ini salah. Tolong sebenarnya. Kasih mama, kasih mama. Saya gerak, Assalamualaikum lah. Pamit lah. Mau pamit lah. Inilah rekaman video seorang petugas pemadam kebakaran bernama Dery Pratama. Terlihat sedang menangani wanita yang kesurupan di Kecamatan Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas damkar tampak berkomunikasi dengan makhluk gaib yang merasuki tubuh wanita tersebut. Setelah beberapa saat berkomunikasi, tubuh wanita ini pun terlihat terkulai lemas dan akhirnya terbaring di tempat tidur setelah makhluk gaib berhasil diusir petugas damkar. Setelah berhasil ditangani, wanita yang mengalami kesurupan langsung dibawa ke rumah sakit Tiara untuk pemeriksaan kesehatan karena kondisinya lemas. Saya mendapat laporan pada saat lepas piket, saya itu hendak pulang ke rumah. Kebetulan rumah saya di Curug, ada yang lapor, perlapor itu menyatakan istrinya mengalami kerasukan, ya kan, sudah 2 hari tak kunjung sembuh. Melalui Japrian WA gitu kan, meminta bantuan saya. Kebetulan saya hendak pulang ke Curug, saya mampir dulu ke Cikupah. Kebetulan rumah yang kesurupannya itu di Cikupah, dan saya tangani kurang lebih 20 menitan. Alhamdulillah ternetralisir ya, seperti yang video dilihat.
Nah, dan sekarang si yang mengalami kerasukan itu sedang berada di rumah sakit dalam keadaan pemulihan. Pada saat penanganan itu saya dengan cara meditasi dengan arwah ataupun jin korin yang berada di dalam tubuh si Ibu Mumun tersebut. Diketahui petugas damkar saat ini bukan hanya bertugas untuk memadamkan kebakaran saja, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam menangani situasi darurat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ainis melaporkan. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 4 supporter sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang supporter saat laga pertandingan final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Keempat tersangka terbukti melakukan pengeroyokan secara bersama-sama hingga korban terluka parah. Seorang supporter dari Ultras Garuda ini sudah dalam kondisi tak berdaya. Usai terlibat keributan dengan sekelompok orang yang mengaku dari supporter Kurva Sud Garuda di area luar Stadion GBK Senayan, Jakarta. Tak hanya terus ditendang dan dipukuli, korban bahkan diseret di aspal jalan dan kembali dikeroyok beramai-ramai. Akibatnya korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan tubuh sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi pengeroyokan terjadi usai korban menonton laga final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion GBK pada Selasa 29 Juli lalu. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pemicunya kalau berdasarkan keterangan dari para tersangka, itu dari penurunan banner yang ada di dalam stadion pada saat pertandingan final Piala AFC. Ada banner dari kelompok Kurvasud ini diturunkan oleh petugas, tapi kelompok Kurvasud ini menuduh kelompok Ultras yang menurunkan. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Reniston Sanjaya, Ainis melaporkan.